Halo semuanya, balik lagi sama aku Bella Nurlaila. Aku mahasiswi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Aku NPM 1210259. Di sini aku bakalan ngajak kalian buat belajar bareng. Nah, di video kali ini materi yang akan dibahas yaitu memperbaiki kompetensi. Oke, nggak usah lama-lama, yuk kita lanjut aja ke video pembahasan materi kita hari ini. Jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Yang pertama yaitu ada Lily Spencer dan Sig Spencer 1993. Kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Yang kedua yaitu ada Michael Armstrong 1994. Yang mengatakan bahwa kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Yang ketiga ada praktisi MSDM, mengatakan bahwa kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Yang selanjutnya yaitu ada Margaret Dale 2003, mengatakan bahwa kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Lalu NCPQ dalam Margaret Dale 2003 mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk menjalani aktivitas dalam pekerjaan. Dilanjut ada Training Agency 1988 yang mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai standar kerja yang diharapkan. Lalu ada McClellan 1993 yang mengungkapkan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Yang terakhir yaitu ada SK Kepala BKN 2003 yang mengungkapkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu ada komponen kompetensi. Yang pertama ada motivis. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada self konsep, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga ada skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang terakhir ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi ada 7. Yang pertama yaitu ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga yaitu ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat yaitu ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima yaitu ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan, aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam yaitu ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang terakhir, ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Pembahasan selanjutnya yaitu tingkat perbaikan kompetensi. Tingkatan yang pertama yaitu mudah diperbaiki.
yang di dalamnya ada mengembangkan orang lain, efisiensi produk, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Tingkatan yang kedua yaitu agak sulit diperbaiki, yang di dalamnya ada orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan organisasional. Yang ketiga yaitu tingkatan sulit diperbaiki. Di dalamnya ada inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tahanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Pembahasan selanjutnya yaitu metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi ada 3. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua yaitu ada desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Pembahasan yang terakhir yaitu ada tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama yaitu menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BEI, panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat yaitu ada analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima yaitu validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu sama. Tahapan yang terakhir yaitu mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah validasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Segitu video pembahasan materi kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye.